di praktikum morfologi tumbuhan bersama saya Juanda Alifiansyah dari Asisten Pendidikan Biologi 2 2018 dan rekan saya dan saya Cindy Syarah Asri dari Asisten Morfologi Tumbuhan Pendidikan Biologi 3 2018 akan menunjukkan caranya bagaimana melakukan praktikum di rumah. Untuk praktikum kali ini yaitu membahas tentang bagian dan bangun daun. Adapun tujuan dari praktikum kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya ini. Di sini ada 3 tujuan praktikum, yaitu mengamati dan menentukan bagian-bagian daun, kemudian menentukan dan mengamati bagian tambahan dari daun, kemudian yang terakhir yaitu menentukan dan mengamati bangun daun. Oke, selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu siapkan alat tulis. Kemudian bahan-bahan yang akan digunakan pada praktikum ini diantaranya adalah daun kanan gelis, kemudian ada daun durio, kemudian ada daun manihot, yang selanjutnya ada daun alamanda, dan yang terakhir daun sirih atau piper betel. Untuk cara kerja praktikum pada kali ini adalah sebagai berikut. Untuk mengamati bagian-bagian daun, kita mengamati bagian-bagian yang ada pada daun untuk menentukan daun tersebut dikelompokkan ke dalam daun lengkap atau daun tidak lengkap berdasarkan adanya helaian daun, tangkai ataupun pelepah. Contohnya pada daun kanas seperti yang saya pegang ini. Kalian amati apakah daun ini memiliki ketiga bagian yang saya sebutkan tadi atau tidak. Jika daun tersebut memiliki ketiga bagian yang saya sebutkan tadi, yaitu pelepah, helaian daun, dan tangkai, maka daun tersebut dikelompokkan menjadi daun lengkap. Sementara jika daun tersebut tidak memiliki salah satu dari ketiga bagian utama tersebut, maka daun tersebut dikelompokkan menjadi daun tidak lengkap. Oke, pada bab selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana bangun daun-daun. Yang pertama, kita perlu mengelompokkan antara daun satu dan yang lainnya berdasarkan lebarnya. Setelah itu, oh iya teman-teman, kita memerlukan penggaris ya yang pertama. Kemudian setelah itu kita mengukur. Ya, setelah ditentukan berdasarkan letak bagian terlebar pada daunnya, apakah di tengah atau di bagian ujung atau di bagian pangkal, kemudian kita mengukur perbandingan panjang dan lebar pada daun dengan menggunakan penggaris seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur panjang daun. Kemudian setelah itu mengukur bagian paling lebar pada daun tersebut yang sudah kita identifikasi tadi. Jadi cari bagian daun yang paling lebar, kemudian diukur sebagai perbandingan lebarnya. Kemudian setelah didapat nilai panjang dan lebar daun, kemudian kalian bandingkan, maka akan ketemu perbandingan antara panjang dan lebar daun. Nah, nilai perbandingan panjang dan lebar daun itu juga bisa digunakan untuk menentukan jenis bangun daun pada preparat yang akan kalian amati. Kemudian pada bagian ini kita akan menemukan bagian-bagian tambahan pada daun. Di sini pada daun mutinya terdapat stipula. Teman-teman bisa juga melihat description stipula itu ada di buku Mortum. Kemudian selanjutnya ada contoh selanjutnya yaitu pada daun akasia, di mana daun akasia ini sebenarnya hanya terdiri dari tangkai. Namun pada pertumbuhannya dia mengalami modifikasi sehingga tangkai tersebut berdiferensiasi atau mengalami modifikasi sehingga berbentuk seperti helaian daun. Nah, untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa melihatnya atau membacanya di buku morfologi tumbuhan pegangan kalian. Untuk format laporan praktikum morfologi tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu laporan kelompok dan laporan individu. Untuk laporan kelompok dikerjakan di kertas HPS dengan membuat tabel sebagai berikut. Tabel yang kalian buat berisi kotak untuk menggambar preparat, kemudian nama preparat, dan keterangan-keterangan dari preparat tersebut. Masing-masing anggota kelompok menggambar sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Setelah itu, pengerjaan disatukan,
kemudian difoto atau di-scan, dan hasilnya diubah ke dalam format PDF, kemudian dikirimkan ke dalam Google Form yang akan dimasukkan pada deskripsi di bawah ini. Untuk format laporan individu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada format laporan individu, teman-teman semua sudah memiliki buku laporan praktikum morfologi tumbuhan, yaitu seperti ini. Kemudian pada setiap babnya itu terdapat gambaran seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus menuliskan judul dan tanggal praktikum pada hari tersebut. Kemudian tidak lupa menamai preparat dengan nama Latin sesuai dengan spesimen yang ada. Kemudian untuk laporan individu, teman-teman bisa menggunakan gambar. Gambarnya nanti bisa mencari di internet yang representatif mungkin. Kemudian bisa mencari gambar yang lebih besar. Kotaknya ini besar, kemudian bisa diberikan keterangan pada tabel keterangan 1 hingga seterusnya. Kemudian setelah nanti seluruh laporan terkumpul, teman-teman bisa men-scan laporan tersebut dengan aplikasi yang ada di HP teman-teman atau bisa ke tempat fotokopian. Kemudian teman-teman bisa mengirimkan pada Google Form yang nanti ada pada description box belakang. Teman-teman juga jangan lupa pada buku ini terdapat pertanyaan-pertanyaan serta tabel-tabel yang harus teman-teman isi. Pada pertanyaan tersebut, teman-teman bisa mengerjakannya secara individu, kemudian nanti teman-teman bisa mengirimkannya juga pada Google Form yang tersedia.